dengar Wali Songo? Pernah dengar? Wali sembilan. Ada berapa? Nah, sekarang kita belajar Sunan Kalijaga. Pernah dengar Sunan Kalijaga? Tentu sudah pernah dengar, tapi tidak tahu gitu. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama Sunan Kalijaga. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak kita biar tahu biografi. Biografi itu apa? Ada yang tahu biografi itu asal usul, nama, tempat lahir dari Sunan Kalijaga. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak itu bisa apa saja? Bisa menghargai jasa para sunan yang sudah menyebarkan Islam di Indonesia. Kalau Sunan Kalijaga itu di wilayah apa? Jawa Timur. Kita belajar biografi Sunan Kalijaga, yaitu di mana nak ceritanya Bunda ini, karena ini sejarah kebudayaan Islam. Di sini Bunda menggunakan metode kisah, yaitu nanti Bunda menceritakan bagaimana perjalanan Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dengarkan. Yang pertama, nama Sunan Kalijaga adalah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya itu siapa? Raden Mas Said. Raden Mas Said. Okay. Terus ternyata kita menjadi wali Sunan Kalijaga itu sebutannya. Namanya siapa tadi? Raden Mas Said. Putranya siapa? Putranya Tumenggung. Dari Tuban. Bagus sekali. Dari Tuban. Ternyata Sunan Kalijaga itu dari Tuban. Putranya Tumenggung. Kalau bahasa sekarang itu apa? Bupati. Kalau dulu itu Tumenggung. Bupati seperti itu. Ternyata walaupun Sunan Kalijaga ini putranya seorang bupati atau tumenggung, tidak sombong, tidak sombong, tetapi dia itu sangat berjiwa sosial, berkumpul dengan masyarakat, bergaul, ngobrol, bersenda gurau dengan masyarakat, sangat berjiwa sosial, ramah, humble, kalau bilang sekarang. Tetapi suatu hari Sunan Kalijaga ini mengetahui para pejabat itu melakukan apa? Korupsi. Ada apa korupsi? Mengambil hak dari masyarakat, walaupun itu berupa uang atau yang lainnya. Pejabat-pejabat itu semena-mena terhadap rakyatnya, terhadap masyarakat. Dan Sunan Kalijaga ini tidak suka dengan sikap seperti itu. Akhirnya Sunan Kalijaga itu mencuri, merampok harta dari pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Nah, suatu saat konangan itu bahasanya ketahuan. Sunan Kalijaga ketahuan, akhirnya diusir dari Tuban. Akhirnya Sunan Kalijaga melakukan perjalanan. Nah, suatu ketika itu Sunan Kalijaga bertemu Sunan Bonang. Siapa namanya Sunan Bonang? Maulana Malik Ibrahim. Bagus sekali. Bertemu. Nah, Sunan Kalijaga ini mengetahui kalau di sana itu ada pohon kelapa yang berubah jadi emas. Wow, emas gitu ya.
tongkatnya Sunan Bonang. Nah, seandainya saya mencuri tongkat itu, apapun yang saya tunjuk dan menggunakan tongkat akan berubah menjadi emas. Biasa sekali. Wow, karena Sunan Kalijaga ini sangat dermawan, hasil curiannya dari pejabat itu diberikan kepada masyarakat untuk makan, dan kebutuhan lainnya. Sunan Kalijaga ini berpikir, seandainya saya mencuri tongkat itu, saya merubah semua hal menjadi emas, masyarakat rakyatnya tidak kekurangan makan, tidak kelaparan lagi. Terus dengan hasrat untuk mencuri tadi, kemauan mencuri tadi, Sunan Bonang ini sudah tahu, karena Sunan Bonang ini adalah wali yang punya karomah. Karomah itu apa? Keistimewaan yang diberikan Allah kepada seseorang. Namanya karomah. Sunan Kalijaga ingin mencuri tongkatnya. Tongkatnya siapa? Sunan Bonang ingin mencuri tongkat tersebut. Tetapi Sunan Bonang karena disuruh masuk Islam dan mempelajari bagaimana Islam itu dengan baik. Akhirnya Sunan Kalijaga itu pergi berdakwah kembali ke tempat asalnya di Tuban. Nah, di situ Sunan Kalijaga mensiarkan agama Islam dengan mengislamkan kesenian atau budaya Jawa, yaitu berupa wayang dan gamelan. Bagaimana mengislamkannya? Dengan ketika masyarakat datang, lalu apa? Orang yang melihat disuruh sahadat. Itu nggih. Bagaimana tadi Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan cara